Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu semua Bapak Ibu yang dicinta sama Tuhan Yesus. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, ini waktu begitu cepat. Besok adalah minggu yang terakhir, tanggal 23, sekarang 22, Sabtu yang terakhir di bulan Februari 2025. Buktikan bahwa Bapak Ibu setia sama Tuhan. Saya sudah buktikan sampai detik ini saya mau setia sama Tuhan. Saya memberikan firman Tuhan, YouTube sudah berlangsung 4 tahun lebih tanpa satu hari absen. Tanpa satu kali absen tidak pernah saya. Pada waktu putra saya dipanggil Tuhan juga, adik saya kandung dipanggil Tuhan, saya tidak absen. Tetap saya beritakan firman Tuhan. Saya bacakan melalui firman Tuhan YouTube. Saya tempatkan Yesus di atas segala kalanya. Mencintai Tuhan lebih dari anak, mencintai Tuhan lebih daripada istri, mencintai Yesus lebih dari segala kalanya. Karena Tuhan di atas segala kalanya. Termasuk mencintai Tuhan lebih dari diri sendiri, saudara. Karena Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang menciptakan hidup kita. Kita bisa bernafas, bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa hidup sampai detik ini. Itu karena Tuhan Yesus yang cinta kita. Maka belajar kita tempatkan Tuhan dan katakan Yesus sungguh indah. Peliharalah harta yang indah, itulah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia di atas segala galanya. Saya Pastor Yakub Ramkan menyanyikan pujian ini. Dia sungguh indah, dialah Yesus. Karena firman Tuhan kita mau baca pada malam hari ini berurutan. Kemarin kita baca 1 Timotius pasal 6 sudah selesai. Malam hari ini atas kemurahan Tuhan kita mau baca 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 18. Satu pasal penuh kita mau baca. Supaya besok malam kita baca pasal yang kedua, 2 Timotius pasal 1. Dia sungguh indah, pelihara harta yang indah. Dia Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, dia sangat mulia, dia maha agung, haleluya. Ya Yesus, cinta daku, amin, haleluya. Dan ampunilah semua dosaku, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, oh haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Yesus itulah sangat indah, amin, haleluya. Dialah Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku, itulah Yesus. Dia ajaib, dia sangat mulia, dia maha sangat agung, amin, haleluya. Yesus cintaku, amin, haleluya. Dan cinta kita semua, bahkan semua dosa kita sudah diampuni. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan kita semua, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, oh haleluya. Mari kita angkat tangan, ku angkat tangan, ku bersyukur. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya.
tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu demikian firman Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut sekarang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Gua katakan, haleluya. Kau ku puja, cinta ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, haleluya, melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja di atas segala raja, bagi yang mulia, oh, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari dan malam yang diberkati Tuhan, usiapkan hatiku sebentar membaca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang cinta kita semua. Dia sungguh indah, itulah Yesus di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kan suatu hari kalau kita sama-sama tinggalkan dunia, tapi kita kalau cinta Yesus, dekat dengan Yesus, intim dengan Tuhan, Tuhan cinta kita semua dan Tuhan akan tempatkan kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Surga, sasaran saya, surga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Ya, di dalam dunia banyak masalah, bisa terjadi sakit penyakit, punya pergumulan seberat apapun, tetapi mata kita hanya pandang Tuhan Yesus. Yesus sendiri sudah rela mati berkorban untuk kita semua. Dia rela berikan nyawanya untuk selamatkan kita. Berarti Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita mencinta Tuhan, karena firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau baca firman Tuhan, sehingga kita mau pelihara harta yang indah. Itulah Yesus juru selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita malam sebelum kita berbang tidur,
Atas kemurahan Tuhan kita membaca surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Saya mau baca dari ayat pertama, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus ada janji tentang hidup di dalam Dia. Nanti di surga buat selalu ada janji. Saya katakan tadi di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Ibadah itu di dalamnya ada janji. Janji baik untuk hidup saat ini kita diberkati sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Dan janji Tuhan untuk hidup yang akan datang. Hidup di surga buat selama-lamanya. Di dalam Alkitab ini, janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang kita cintai. Untuk itu mari, di dalam janji Tuhan, janji yang benar-benar akan digenapi, ya dan amin. Dan terbukti sudah digenapi, yaitu kita senantiasa di dalam pemberian ajaib. Saya dipelihara sama Tuhan. Sungguh, gak pernah sakit saya, dipelihara sama Tuhan. Bukti nyata, Bapak Ibu lihat, tidak pernah absen saya. Ya, tidak pernah absen, tidak pernah satu sekali absen. Maka kalau Bapak Ibu baca nih, ya, YouTube, dari awalnya waktu pertama saya nggak masuk YouTube, saya pertama waktu 1 Januari 2001. Saya memberikan WhatsApp, ya, WhatsApp saya murni seperti ini, saya rekaman, habis rekaman langsung saya kirim, saudara. Ya, berlangsung. Tapi puji Tuhan, saya begitu belajar tentang YouTube, dibantu oleh istri dan putri saya, langsung diproses, dibantu oleh anak saya semua, ya, sehingga semua satu keluarga saya melayani pekerjaan Tuhan dan mulai masukkan ke YouTube. Terus saya lakukan dengan setia, karena Yesus sangat setia. Yesus Bapak kita dahsyat, saudara. Maka kita sebagai orang Kristen keliru besar kalau saudara punya pengalaman dengan Yesus. Harus punya pengalaman dengan Bapak kita Yesus, Raja dia segala raja, Tuhan pencipta Bapak Ibu dan saya, yang menciptakan segala-galanya. Tanah yang kita injak, rumah itu milik Tuhan. Tanah itu siapa? Saudara melayang di atas udara, milik Tuhan. Dimanapun kita berada, itu ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun yang di luar ciptaan, nggak ada. Semua ciptaan. Makanya mari kita mau hidup di dalam janji tentang hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Surat Rasul Paulus, saya katakan waktu yang lalu, Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Tapi Timotius punya sifat setia sama Rasul Paulus, setia sama Tuhan. Demikian mari kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau setia sama Tuhan. Jangan kalah dengan Timotius, saudara ya. Timotius begitu setia dalam melayan pekerjaan Tuhan. Mari, saya mau tiru jejak dari nomor 1 Tuhan Yesus, kedua para hamba Tuhan. Saya tiru jejak papi, mami, alumni yang saya cintai, setia sama Tuhan. Oh, dahsyat. Melayan pekerjaan Tuhan tanpa pamrih. Melayan Tuhan sudah 70 tahun lebih, saudara. Dari 1942 papi melayan pekerjaan Tuhan. Sampai tahun 2013 usia 90 tahun dipanggil sama Tuhan. Jadi kalau hidup umurnya di atas 100 tahun. Melayan pekerjaan Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Sungguh kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Terus firman Tuhan kata ayat ketiga, aku mencap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Amin. Kita melayan pekerjaan Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saya tanpa pamrih. Saya beritakan firman Tuhan terus pagi, malam, tiap hari. Sudah. Saya bagi firman Allah kepada semua Bapak. Setiap saya kenal dengan anak-anak Tuhan, saya beritakan firman tanpa pamrih dengan apa? Hati yang murni, bersih, hati tulus melayan pekerjaan Tuhan. Karena semua dilihat oleh Yesus. Karena suatu hari kelak saya mendapatkan upah bersama dengan Tuhan. Sungguh karena itu janji Tuhan. Saya berpegang kepada janji Tuhan. Berikan hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaan. Amin. Penuh dengan tetesan air mata. Timotius begitu cinta Tuhan, begitu cinta pelayanan. Demikian mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Ada bayar harga, saudara. Melain pekerjaan Tuhan, tetesan air mata, banyak tuh pergumulan. Tapi pandang kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Itu iman yang pertama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ineke. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Rasul Paulus begitu puji Timotius karena dia melakukan pekerjaan dengan tulus ikhlas. Menjadi pelajaran buat saya.
menjadi pelajaran Bapak Ibu. Mari kita ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang bersih dan murni. Karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara semua ditumpangkan tangan oleh Tuhan Yesus, diberkati sama Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketetipan. Amin. Roh Kudus menyertai kita. Sehingga Roh Kudus menyertai kita, tidak ada sedikitpun ketakutan. Sungguh, saudara. Banyak pengalaman-pengalaman saya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, karena ada kekuatan dari roh Tuhan. Roh Kudus. Ya, kalau tanpa Roh Kudus saya tidak kuat, tidak mampu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam Dia. Oleh karena Tuhan Yesus. Semuanya oleh karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan. Oleh kata firman Allah. Allah memberikan kita kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi libatkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita takut. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi kalau bersama dengan Tuhan perkara besar akan terjadi. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan. Amin. Saya tidak pernah malu. Saya kalau naik taksi, naik Grab atau siapapun berjumpa, baik kepada waktu saya ketemu dengan berapa orang di Hong Kong, semua biarpun orang tidak kenal, saya kenalan, memperkenalkan diri, dan saya beritakan firman Tuhan. Saya beritakan tentang Yesus. Jangan malu. Baik dengan supir-supir Grab, kadang saya tanya, Bapak nama siapa? Saya ngobrol soal di taksi. Dan saya beritakan tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus. Karena kebenaran itu tunggal. Tuhan kita Esa, tapi di dalamnya ada nama. Itu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jangan malu beritakan Injil kerajaan surga. Kan memang satu-satunya Tuhan juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mumpung Bapak Ibu masih hidup, Tuhan berikan suara, bisa ngomong, Tuhan berikan kita sehat. Mari beritakan tentang Yesus. Beritakan tentang Injil kepada banyak orang. Mungkin dengan saudara, mungkin dengan teman. Beritakan supaya mereka bisa kenal Tuhan Yesus. Dia yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum amin. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan. Tuhan memanggil kita kudus supaya suatu hari kita masuk di dalam kerajaan yang kudus. Ayat yang 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah oleh Injil yang mengatakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Suatu hari kita mendapatkan hidup yang tidak akan binasa, hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Amin. Saya juga sama sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu sahabat sama sebagai hamba Kristus, sebagai anak Tuhan. Beritakan Injil tentang Tuhan Yesus. Injil artinya kabar baik. Kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, supaya orang mengenal kasih kebaikan dari Tuhan. Ayat 12, itulah sebabnya aku merita semua ini, tapi ku tidak malu, karena ku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Tuhan berkuasa memelihara Bapak Ibu bersama saya. Dalam Filipi pasal 1 dan 4, apa yang sudah diawali oleh Tuhan, dipilih sama Tuhan, Dia akan mengakhiri secara sempurna, saudara. Saya mau baca Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Dan karena ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Bersama dengan Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Itulah kata Tuhan ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan di dalam iman dan kasih di dalam Kristus. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan. Jadi orang Kristen menjadi pelaku firman Tuhan, bukan orang Kristen teori, tapi Kristen yang menjadi pelaku firman. Ayat 14, peliharalah harta indah yang telah dipercayakan kepadanya kepada kita oleh Roh Kudus, yang diam-diam Roh Kudus kan menyertai kita. Harta yang indah itulah Yesus Kristus juru selamat kita.
Engkau tahu bahwa semuanya mereka yang ada di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figius dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Paulus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara, demikian di dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga. Bapak, Ibu, Saudara semua mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ayat 17 dan 18. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah aku menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang lakukan di Efesus sehingga lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara semua diberkati Tuhan, mendapatkan rahmat dari Tuhan. Pelihara harta yang indah, itulah Yesus. Karena terindah, tersempurna, di atas segala-galanya hanya Dia Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Dialah Yesus juru selamat kita. Amin. Haleluya. Dia ajaib, Dia sangat mulia, Dia maha agung. Haleluya. Dia cintaku dan ampuniku, dan ampuni semua dosa kita semua. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan peliharalah harta yang indah, itulah Yesus, di mana Roh Kudus akan menyertai kita. Kita mau setia jadi pelaku firman Tuhan, berpegang pada firman Allah, beritakan Injil kerajaan Tuhan. Dan suatu hari kalau apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, ada besar upah di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.